أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin Mojokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita, di mana pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema, Islam adalah agama wahyu. Wahyu adalah merupakan sesuatu yang datang dari Allah, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu oleh malaikat Jibril disampaikan kepada para nabi dan rasul. Itu adalah wahyu. Ada juga yang semisal dengan wahyu, tetapi hal itu hanya boleh kepada kalau selain nabi dan rasul, yaitu al-ilham. Al-ilham ya. Jadi seperti misalnya orang mengatakan mendapat ilham ya. Ilham yaitu suatu petunjuk yang datang kepada manusia biasa. Ini namanya ilham. Ada lagi nama lain, yaitu istilah orang Jawa. Apa istilah orang Jawa? Mendapatkan wangsit. Nah ini istilah wangsit. Artinya seseorang mendapatkan bisikan gaib. Nah begitu. Nah, orang Jawa bilang mendapatkan wangsit. Lalu di antara istilah-istilah ini, kalau hal itu kepada para nabi maka disebut al-wahyu. Al-wahyu, yakni petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berupa syariat atau berupa hukum-hukum yang akan diberlakukan kepada syariat Islam, lalu oleh Allah disampaikan kepada nabinya. Ini namanya wahyu. Adapun kepada manusia biasa, terkadang Allah juga menggunakan nama wahyu. Ya, wahyu juga terkadang dipakai untuk istilah secara umum ya. Seperti di dalam Al-Qur'an, ketika Allah memberitahu kepada suatu binatang misalnya, Allah memberi wahyu kepadanya misalnya. Seperti misalnya Allah memberi wahyu kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah juga menggunakan kata wahyu. Ketika Allah memberi petunjuk kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa dihanyutkan di sungai, Allah menggunakan kata wahyu.
Bahkan di dalam Al-Quran, wahyu terkadang dipakai untuk istilah bisikan setan satu dengan yang lainnya. Yuhi ba'duhum ba'da, kata Allah. Saling mewahyukan, artinya saling membisikkan satu dengan yang lainnya. Nah, dari sini maka berarti yang namanya wahyu ini juga terkadang digunakan oleh Allah untuk selain Nabi dan Rasul. Maka kemudian dari sinilah tidak benarnya anggapan bahwasanya istri Nabi, bahwasanya Nabi itu ada yang wanita. Ada yang beralasan kenapa ada Nabi itu seorang wanita. Seperti misalnya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika akan memiliki anak dan akan terjadinya gempa pada kaumnya Nabi Lut, di situ pakai istilah wahyu. Kemudian juga ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terjadi juga pada Sayyidatina Maryam alaihassalam. Sehingga dari itu muncul ahli tafsir yang mengatakan bahwa mereka nabi, begitu. Bahwa ada nabi dari kalangan wanita. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat sangat tidak kuat, syadz, langka. Kenapa? Karena kalau hanya alasan di mana Allah mengatakan dengan kata wahyu, padahal Allah tidak hanya menggunakan wahyu itu untuk para nabi saja. Ya, ada di antara para wanita, ada di antara setan. Allah juga menggunakan kalimat wahyu. Setan membisikkan dengan yang lainnya. Kemudian juga dengan binatang, ada juga bahasa wahyu. Nah, dari sinilah batilnya atau kurang kuatnya orang yang berpendapat bahwasanya ada nabi wanita. Kemudian yang benar di dalam Islam, nabi dan rasul hanyalah seorang laki-laki, dan itu pun hanya dari kalangan manusia. Dari kalangan jin tidak ada yang menjadi nabi atau rasul. Yang ada dari kalangan jin dan manusia hanyalah wali. Adapun wali para jamaah umum sifatnya bagi laki-laki dan wanita. Ada wali di sana. Kenapa? Karena wali itu berlaku bagi setiap orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah, dipersiapkan qori'nya. Pada surah Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, Allah melindungi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindungnya, walinya orang-orang yang beriman.
yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, yakni cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka adalah taghut, yakni syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat, di mana taghut atau setan mengeluarkan wali-walinya dari cahaya menuju kepada kegelapan, kekafiran. Ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Pada ayat ini para jemaah, siapakah wali di dalam Islam? Ya, menurut Islam, wali menurut Islam adalah, atau yang disebut waliullah, ya. Yang disebut waliullah di dalam Islam adalah setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman adalah waliullah, walinya Allah. Jadi al-wali itu maknanya adalah yang dekat, yang dilindungi. Ini makna wali. Maka ketika ada dikatakan dia telah mendapatkan perwalian dariku, artinya mendapatkan perlindungan, kedekatan, pertolongan. Nah, ini wali namanya. Kedekatan, perlindungan, pertolongan, pengasihan, ini semuanya kedekatan. Ini ada pada mana al-wali. Orang yang dinamakan waliullah artinya orang yang didekatkan dengan Allah. Siapa? Orang yang beriman. Maka para nabi dan rasul semuanya wali Allah. Para sahabat, para nabi dan rasul semuanya wali Allah. Para imam-imam dan orang-orang yang mengikuti para imam ini dalam keimanan, semuanya adalah wali-wali Allah. Hanya saja perbedaan perwalian ini jelas terjadi. Siapa yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah, maka merekalah yang paling dekat, yang paling tinggi kewaliannya kepada Allah. Siapa yang paling rendah ibadahnya, maka dia adalah yang paling rendah kewaliannya di sisi Allah. Nah, dari sinilah para jamaah, maka yang namanya derajat kewalian di sisi Allah, masing-masing manusia berbeda-beda, tidak menetap. Suatu ketika bapak-bapak lebih dekat kepada Allah daripada saya. Suatu ketika saya lebih dekat daripada bapak-bapak, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita dihitung dari seberapa tingkatan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang salat 5 waktunya berjamaah di masjid lengkap dan istiqomah berbeda dengan yang salat berjamaahnya di masjid tidak lengkap. Nah, seperti itu. Antara orang yang salat berjamaah di masjid dengan yang salat tapi di rumah, atau salat tapi sendirian, saat itu nilai kedekatannya kepada Allah, nilai perwaliannya dari Allah juga beda. Sebagaimana dalam hal beramal soleh, berpacu dalam beramal. Nah, di sini juga siapa yang paling banyak amalnya dan yang paling ikhlas, yang paling tinggi derajat kewaliannya. Infak 100.000 dengan infak 10.000 jelas beda nilainya. Ketika yang 100.000 ternyata ikhlas
di atas yang 10.000, jelas kalah yang 10.000. Tapi mungkin suatu ketika yang 10.000 ikhlasnya tinggi sekali, sedangkan yang 100.000 kecampuran dengan tidak ikhlas. Berarti yang 10.000 lebih tinggi kewaliannya daripada yang 100.000. Berarti dalam hal ini para jamaah, siapakah yang berhak menjadikan seseorang itu perwaliannya lebih tinggi atau lebih rendah atau pertengahan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberi penilaian pada kita. Apalagi kalau kita bicara masalah diterimanya amal para jamaah, sungguh luar biasa. Karena amal itu titik beratnya adalah pada dua syarat. Ya, dititik beratkan pada dua syarat. Atau diterimanya amal ada pada dua syarat. Apa yang pertama? Al-ikhlas lillah. Yaitu ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Dan ini merupakan sebagai perwujudan dari syahadat yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah. Perwujudannya adalah ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal beramal tadi. Dan ini merupakan perwujudan dari syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua menuntut dari kita agar ketika kita beramal hendaknya sesuai atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kalau amal itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lagi dianggap sebagai tidak lagi diterima di sisi Allah. Contohnya gimana? Contoh berselawat misalnya, berselawat itu diperintah, tapi kemudian menggunakan cara-cara tertentu yang tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW, seperti konser solawat misalnya ya, ada konser solawat pakai musik dan gendang macam-macam gitu ya, kemudian ada jogetannya lagi, apalagi baru-baru ini ada selawat apa? Halo? Selawat Pancasila. Wih, malah nggak pernah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini selawatan tapi ngawur gitu loh, ngawur. Nah, ini berarti selawatan tapi pasti nggak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah. Ya, tadi ada dua istilah yang saya katakan, mengikuti sunnah atau sesuai dengan sunnah. Contoh mengikuti sunnah seperti apa? Solat hendaknya benar-benar sesuai dengan sunnah. Ya, cara berwudu, cara mandi jinabah, cara tayamum hendaknya sesuai dengan sunnah. Cara berpuasa hendaknya sesuai dengan sunnah. Cara haji hendaknya sesuai dengan sunnah. Ada di sana sesuatu yang memang tidak terjadi di zaman Rasulullah, tapi sunnah tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan sunnah. Atau dalam bahasa lain kita katakan sesuai dengan sunnah. Seperti apa? Memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Nah ini, Rasulullah tidak pernah membaca la ilaha illallah sampai ribuan misalnya. Rasulullah cuman setiap harinya cuman 10 kali misalnya. Lantas kita membaca sebanyak-banyaknya. Dalam sehari mungkin sampai 10.000. Tapi karena memang zikir sendirian. Ini namanya iktsaruz zikr, memperbanyak zikir sesuai dengan sunnah, di mana sunnah juga menyuruh kepada kita agar banyak-banyak berzikir. Agar banyak-banyak berzikir. Contoh lagi apa?
membuat suatu gagasan yang dengan itu umat ini menjadi lebih baik, maka hal seperti ini masuk kepada sesuai dengan sunnah, makanya disebut sunnah hasanah. Misalnya apalagi membuat jalan itu supaya jalan itu menjadi enak, sehingga orang jalan itu enak, tidak ada sandungan, tidak ada apa, diperbagus jalan itu. Ini sesuai dengan sunnah, artinya sunnah tidak melarang. Contoh lagi misalnya dalam hal infak, sedekah misalnya, kemudian misalnya dengan memperbanyak sedekah, di mana seluruh hartanya misalnya disedekahkan, karena dia sudah perhitungan dan dia sudah persiapan untuk ekonomi keluarga misalnya, punya tabungan sekian ratus juta disedekahkan misalnya. Hal seperti ini nggak masalah, sesuai dengan sunnah, ketika hal itu memang tidak akan mengganggu keluarga dan nafkah keluarga misalnya. Nah seperti ini para jamaah, memperbanyak amalan yang sesuai dengan sunnah. Karena kaidah amal soleh itu adalah, yang dimaksud amal soleh yaitu setiap amal yang sesuai dengan sunnah. Sunnah tidak melarang. Beda dengan begini, dan ini ramai di medsos ya. Ketika ada orang selamatan, nyelamati orang mati, maka yang seperti ini harus ada dalil. Berarti tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Nabi tidak pernah mengadakan selamatan orang mati. Maka hal seperti ini tidak termasuk amal soleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Nah seperti itu kaidah amal soleh. Setiap perbuatan yang sesuai dengan sunnah. Seperti apa? Memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak bacaan selawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak misalnya bangunan-bangunan untuk majelis taklim misalnya. Seperti ini sesuai dengan sunnah, karena akhirnya dampaknya positif dan tidak ada pengaruh bagi penyimpangan, Beda dengan mengadakan selamatan orang mati, maka harus ada dalil. Kenapa? Karena nanti akan di sana ada dampak kepada penyimpangan dari dalil, penyimpangan dari syariat. Nah yang seperti ini disebut bukan termasuk amal soleh. Karena apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Contoh misalnya ketika ada orang mati, membuang-buang makanan di jalan, membuang-buang beras di jalan misalnya. Membuang-buang beras ini jelas tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi ada tujuan bahwa nanti rohnya biar melewati beras-beras yang dibuang ini misalnya. Ini hal-hal seperti ini yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sejalan, maka hal seperti ini tidak termasuk amal soleh, tidak termasuk amal soleh. Karena kaidah amal soleh itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sunnah tidak menyalahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada masalah wahyu, bahwasanya wahyu itu adalah sesuatu yang juga berhubungan dengan bisikan, tetapi sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasulnya. Adapun bentuk wahyu yang turun kepada para nabi itu berbeda-beda. Ada kalanya langsung malaikat Jibril datang memperlihatkan keasliannya. Sebagaimana ketika di mana? Di Gua Hira.
Malaikat Jibril memperlihatkan keasliannya. Di mana kata Nabi, besarnya tubuh malaikat Jibril, beliau mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya besarnya memenuhi ufuk. Satu sayapnya saja besarnya memenuhi ufuk. Kali berapa? Kali 600. Bagaimana dengan tubuhnya? Makanya ketika kita berbicara tentang penyiksaan terhadap kaum LGBT di masa Nabi Lut alaihissalam, di mana malaikat Jibril cukup dengan sayapnya, maka negerinya Nabi Lut terbang lalu terjungkel. Ya, wajarlah karena memang malaikat Jibril itu termasuk makhluk Allah yang sangat kuat. Sangat kuat. Sayapnya saja 600 begitu kan? Setiap satu sayap sebesar ufuk, selebar ufuk kali 600. Itu aslinya. Datang kepada Nabi menyampaikan seperti kalimat ayat pertama yang turun apa? Iqra begitu. Terkadang malaikat Jibril datang kepada Nabi berupa manusia. Tapi Nabi tahu siapa dia, ya, bahwa dia adalah malaikat Jibril. Dan ini yang sering terjadi. Bahkan mungkin hampir setiap hari, atau mungkin seminggu sekali, atau mungkin seminggu 3 kali, tergantung Allah akan merencanakan apa untuk Rasulullah, apa yang akan diperintahkan. Bahkan kalau bulan Ramadan, para jemaah, kalau bulan Ramadan, hampir seluruh malam-malam bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk apa? Untuk tadarus bersama Nabi. Jadi Nabi membaca, lalu kemudian oleh malaikat Jibril dibenahi bacaannya, bahwa ini panjangnya sekian, ini pendek sekian, ini boleh dibaca begini, ini boleh dibaca begitu. Nah, sampai ada beberapa bacaan dalam Al-Quran. Bahkan saat seperti itu, malaikat Jibril juga sambil menyempatkan penempatan ayat-ayat. Maka ayat Quran yang sampai kepada kita ini atas petunjuk siapa? Malaikat Jibril. Nabi disuruh ayat ini gabungkan dengan ayat ini, ayat ini gabungkan dengan ayat ini, sehingga ada yang tergabung ke dalam surat Al-Baqarah, tergabung kepada surat Al-An'am, tergabung pada surat Al-Anfal, seperti itu. Ini semuanya ditunjukkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga malaikat Jibril datang kepada Nabi berupa manusia biasa. Pada saat Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang tidak dikenal. Tidak dikenal, ya, ujuk-ujuk ada gitu aja. Ya, karena kalau manusia biasa kan kelihatan gelagatnya dari mana, kan gitu. Oh, tadi dari sana, oh dari sana, oh dia orang kampung sebelah. Ini enggak. Tiba-tiba ada orangnya tampan, rambutnya hitam, bajunya serba putih, dan akrab sekali dengan Rasulullah, akrab sekali. Lututnya didekatkan dengan lutut Rasulullah, kemudian tangannya memegang paha Rasulullah sambil bertanya tentang rukun Islam, ya, tentang rukun Islam yang seperti kita ketahui. Ada rukun iman juga begitu. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini hadis tentang yang terkenal dengan hadis Jibril, yang terkenal dengan hadis Jibril. Saat itu malaikat Jibril memperlihatkan diri seperti manusia biasa. Cuma setelah itu tidak ada gitu aja. Makanya para sahabat cengang, siapa dia? Ada yang mengatakan sampai sehari, 2 hari, sampai 3 hari, lengang. Siapa ya? Barulah setelah itu Nabi mengatakan bahwa itu adalah Jibril yu'allimakum dinakum, di mana Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Masya Allah. Nah, ini suatu ketika para jamaah, wahyu itu datang seperti lonceng, seperti gemuruhnya lonceng, atau seperti suara tawon. Nah, inilah yang menyulitkan Rasulullah SAW. Rasulullah sangat kesulitan. Kenapa? Karena hampir tidak jelas kalimatnya.
Nah saat itulah Nabi harus konsen beneran, sehingga keluar keringat, apa namanya bahasa kita itu, keringat keluar banyak itu, gobjos, sok-sokan begitu. Kalau ketika Nabi naik ontanya tuh sampai deprok, keberatan, sampai ontanya deprok begini. Itu saat Nabi sedang konsentrasi mendengarkan wahyu yang turun. Para jamaah sudah masuk waktu Isya, silakan diadzani dulu. Kita lanjutkan tentang masalah wahyu. Bahwasanya Islam adalah dinul wahyi. Islam adalah agama wahyu. Bukan agama wangsit, bukan. Tapi agama wahyu. Karena perbedaannya para jamaah, apabila dikatakan al-wahyu berarti yang dari Allah. Tetapi kalau dikatakan selain wahyu, maka seperti yang terjadi misalnya bisikan kepada tokoh-tokoh misalnya ya, bisikan kepada torekot-torekot tertentu misalnya, atau dukun-dukun tertentu ya, yang mengatakan aku dapat wangsit, aku dapat isyarat begini, maka itu bukan wahyu. Karena yang namanya wahyu itu sesuatu yang datang dari Allah,
kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana bentuk wahyu yang datang kepada Nabi? Dan hal ini diterangkan dalam banyak hadis, termasuk diantaranya yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, di mana ada riwayat an Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, annal Harits bin Hisham radhiyallahu an, bahwasanya Al Harits bin Hisham radhiyallahu an sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarashi, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincingnya lonceng. Seperti gemerincingnya lonceng. Kalau dalam bahasa lain, seperti suara tawon. Suara tawon itu gimana? Ngeng 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 begitu. Dan inilah yang berat bagi Rasulullah. Wa huwa asyadduhu, kata Rasulullah. Dan ini yang paling berat. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat atasku. Fayafsimu anni, sampai menjadikan keringat itu keluar dan berat. Waqad wa'aitu anhu, dan aku benar-benar wa'aya itu benar-benar mendengarkannya dengan seksama dan mewadainya. Akhirnya oleh Rasulullah dipahami dan kemudian disampaikan. Nah, begitu. Waqad wa'aitu anhu ma qala, dan aku telah mewadai, artinya telah menangkap dan menghafal, telah memahami apa yang dikatakan. Wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan. Nah, ini yang mudah ini. Dan terkadang berupa seorang laki-laki, malaikat datang berupa seorang laki-laki. Fayukallimuni, lalu ia berbicara kepadaku, ya, wahai Muhammad, Allah menyuruh kamu demikian, Tuhanmu menyuruh kamu demikian, seperti itu. Fa'ai ma yaqulu, lalu aku mewadai apa yang ia katakan. Artinya dimasukkan dalam hati, dihafal begitu. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah berkata, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bardi, dan sungguh aku pernah melihatnya turun kepada beliau wahyu pada hari yang sangat dingin, berdiding. Fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, sampai menjadikan keringatnya keluar dari dari keningnya, sampai keluar keringat, gobyos begitu. Bahkan di ayat lain ketika beliau naik onta, sampai ontanya deprok karena tidak kuat. Saat itulah para sahabat tahu bahwa ini sedang ada wahyu, datang. Para sahabat sudah banyak sekali sudah memahami ciri-cirinya saat Nabi menerima wahyu. Maka tukang sekretaris Rasulullah itu semacam siapa itu ya? Abdullah bin Mas'ud, ya, Zaid bin Thabit, ini sekretaris Rasulullah. Maka para penulis wahyu siap-siap saat itu. Ketika Rasul tiba-tiba terhenti dan seperti mengheningkan sesuatu, artinya seperti dalam rangka konsentrasi,
Saat itu malaikat Jibril datang. Wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penulis-penulis wahyu siap. Sampai di antara mereka ada yang menulis wahyu itu di pelepah kurma. Pelepah kurma. Saat ini pabrik leces belum ada. Pabrik apa namanya ini? Ciwi, pabrik ciwi belum ada. Ya. Saat itu belum lahir pabrik ciwi. Yang ada saat itu pelepah kurma. Pulpen pun belum ada. Ya mungkin pakai apa, kalau zaman saya mondok dulu ya. Zaman saya di pesantren itu kalau ngesai kitab, ngesai istilahnya ngasih makna itu loh, ngasih makna jenggotan. Kitab kuning dijenggoti kata anak-anak pesantren itu. Dijenggoti gitu ya. Itu pakai ini pena, bukan pulpen, pena. Ada gambar pena emas itu kan, pakai pena, dilancipkan begitu. Terus kemudian mangsinya itu bikin dari apa itu ya? Bikin dari pohon pisang yang paling dalam itu apa namanya? Hatinya kata orang itu loh ya. Ya dari pohon pisang dilembutkan gini, terus dikasih apa sehingga hitam gitu ya. Dicampur dengan mangsi apa? Ini di situ dicelupkan ini. Nah ini kalau di pesantren dulu. Zaman dulu wallahu taala alam gimana cara nulisnya ya? Yang jelas pabrik pulpen juga belum ada, pabrik kapur juga belum ada ya. Tapi setiap masa ada apa namanya? Ada alatnya. Allah pasti sediakan. Ditulis di pelepah-pelepah kurma. Ada kalanya ditulis di batu besar begitu. Dan saat itu pula para sahabat tahu sebab apa ayat ini diturunkan, berkenaan dengan apa ayat ini diturunkan. Bahkan langsung dihafal juga, bahkan langsung diamalkan apa yang diperintahkan dan dijauhi apa yang dilarang saat itu pula. Inilah wahyu. Kemudian pada hadis yang kedua dari riwayat Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminina annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, yang pertama-tama dimulai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu, yaitu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Ada colokan HP enggak untuk ngecas baterai? Ya. Yang pertama-tama kali adalah mimpi yang baik, fin naumi, di dalam tidur. Jadi terkadang wahyu itu berupa mimpi. Nabi bermimpi begitu. Ini juga wahyu. Fakana la yara ru'yan illa jaa mithla falakis subhi. Tidaklah Nabi bermimpi dalam mimpinya, melainkan kemudian datang seperti waktu subuh ya, seperti terbitnya waktu subuh begitu. Taib, alhamdulillah. Jadi kemudian nampak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Ini yang pertama. Maka setelah itulah Nabi kemudian sering menyendiri. Jadi setelah turun wahyu lewat mimpi, ada mimpi begitu. Tapi mimpi yang bisa jadi dalil mimpi para nabi ini. Kalau mimpi kita tidak bisa jadi dalil. Misalnya sampean tadi malam kok ngidoni saya, pagi-pagi tak gebuki, nah nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Karena pernah terjadi gitu, pernah terjadi. Gara-gara mimpi sampai nggak nyapa. Ya. Mimpi bukan dalil. Kalau mimpinya seperti yang terjadi kepada saya, kan akhirnya berhenti berdakwah. Ya. Di awal-awal saya berdakwah sunnah di keluarga besar saya di desa. Kan saudara saya itu ada yang jadi kiai begitu ya, ada yang jadi gus begitu, ada yang jadi orang biasa gitu di antara saudara-saudara itu. Lah kebetulan yang kata orang jadi kiai itu, saya itu dimimpikan yang jelek-jelek. Nah ini
Lah ini kalau saya kemudian percaya dengan mimpi kan nggak jadi dakwah saya. Wah ini dimimpikan naik ke atas masjid kemudian nggak bisa turun katanya. Lah ini ada juga yang dilaporkan ke kiai saya, katanya oleh kiainya dimimpikan jelek katanya. Katanya itu. Waduh, lah ini saya katakan sampai bapak saya pun takut itu karena kiainya bermimpi. Baru bapak saya itu teguh hatinya setelah saya katakan, "Bapak, apakah Pak Yai itu Tuhan atau manusia biasa?" Ya manusia biasa. Ya kalau manusia biasa, apa yang kita takut bisa gitu kan? Bukankah yang kita amalkan itu benar sesuai dengan Quran dan Sunnah? Akhirnya bapak menjadi teguh dengannya itu. Nah, artinya kalau nurutin mimpi, kira-kira gimana? Wah, bahaya. Tapi mimpi Rasulullah mimpi yang benar. Makanya setelah Nabi bermimpi tadi, beliau sering menyendiri, berpikir begitu para jemaah. Sampai kemudian turunnya wahyu yang pertama, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa kana yakhlu bi ghairi khira'in. Dan adalah Nabi menyendiri di gua Hira. Di gua Hira. Bukan berarti bertapa loh para jemaah ya. Di dalam Islam tidak ada bertapa, tidak ada. Makanya dari peristiwa ini sampai ada orang Jawa ini yang kadang-kadang nyari ilmu lewat bertapa. Katanya Nabi dulu kan dapat dari gua Hira. Bukan bertapa, tapi karena Nabi itu memikirkan sesuatu dan mencari tempat yang sepi, yang hening, jauh dari hiruk pikuk manusia. Berpikir mau ada apa ini? Nabi tidak tahu jawabannya. Terus berkali-kali pulang pergi lagi sampai turunnya malaikat Jibril tadi. Bukan berarti Nabi tirakat, bukan. Tidak ada ibadah tirakatan di dalam Islam. Tirakat itu apa sih para jamaah? Tirakat itu istilahnya orang Jawa, nyuplek dari, atau nyuplek itu apa bahasa Facebooknya, kopas. Kopas dari bahasa Arab, yaitu dari kata taroka. Taroka itu artinya apa? Meninggalkan. Kenapa? Karena orang yang tirakatan itu, yaitu dia kepingin mendapatkan ilmu kekebalan, ingin mendapatkan pedang naga sastra misalnya atau apa, dengan meninggalkan hawa nafsu. Pasa tapa brata hening begini, tanpa makan, tanpa minum selama sekian hari, meninggalkan. Makanya meninggalkan bahasa Arabnya apa tadi? Taroka. Taroka yatruku tarkan, tarikan. Akhirnya di bahasa Jawa kan tirakatan. Gitu loh. Ini asal tirakat gitu ya. Jadi bukan tirakatan. Nabi di Gua Hira bukan tirakat, bukan bertapa, bukan. Tapi sehabis bermimpi yang menurut beliau aneh tadi, sesuatu yang di luar jangkauan manusia, beliau kemudian selalu berpikir ada apa ini, mau ada apa pada dirinya, sampai beliau sering bertahanus, artinya berdiam diri di sebuah tempat yang namanya Gua Hira. Itu yang dipilih oleh Rasulullah. Ya kalau bahasa kita mungkin apa? Jenuh di rumah, sholat duha di mana? Di masjid, bukan di kuburan Wali Songo, bukan. Wah, nanti jenuh di rumah keliling Wali Songo, malah sesat nanti. Tapi kalau kesana cuman mendoakan, nah ini nggak masalah ya. Kalau mendoa kesana terus minta berkah, nah ini kan nggak benar. Jenuh di rumah, kalau kita kemana? Di masjid. Ini contoh seperti itulah para jemaah. Nabi kemudian ke fi ghari Hira, di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, lalu beliau menyendiri di dalamnya. Pagi diantar oleh Khadijah, dibawahi makanan. Kemudian sore beliau pulang. Siang makan siang dikirim oleh istrinya Khadijah. Ya karena tadi Nabi ada apa ini begitu loh. Sampai kemudian terang benderang turunnya siapa? Malaikat Jibril dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menandakan saat itulah Nabi diangkat jadi Nabi. Kemudian setelah itu Nabi lari ke rumah ketakutan. Sampai kemudian turun, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir,
berdirilah, berilah peringatan. Saat itulah Nabi diangkat jadi siapa? Rasul. Jadi siapa? Rasul. Kenapa? Ada perintah untuk menyampaikan. Nah, di situ. Wa huwa at-ta'abbudul layali dzawatil adadi, yaitu ibadah yang terjadi beberapa malam atau beberapa hari qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika, sebelum kemudian beliau kembali ke keluarganya, ya, dan kemudian membawa bekal. Ya, beliau datang ke Gua Hira, setelah itu pulang, kemudian membawa bekal, tsumma yarji'u ila Khadijata, lalu kembali lagi kepada Khadijah istrinya, fayatazawwadu limithliha, untuk mengambil sangu, dibahasakan apa tadi? Mengambil bekal, ya, untuk mengambil bekal darinya. Hatta ja'ahul haqqu, sampai kapan? Sampai datanglah kepada beliau kebenaran, ya, sampai datanglah kepada beliau kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira'in, saat itu beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, lalu datanglah malaikat. Faqala, lalu malaikat berkata, Iqra, bacalah. Sedangkan Nabi nggak pernah belajar baca. Kalau sampean kan sampai pernah keluar dari perguruan tinggi, betul nggak kira-kira? Entah sekarang jadi apa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah. Makanya orang Arab itu disebut kaum yang ummi, sebab saat itu tidak ada sistem madrasah, tidak ada sistem sekolahan. Tapi Allah kasih kecerdasan, ya, yang terjadi pada orang Arab. Ya, sebagaimana Nabi sendiri tidak pernah belajar. Makanya Nabi disebut an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Ummi itu artinya bodoh. Tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar baca, tidak pernah kursus matematika. Ini Nabi. Terus gimana kok Nabi seorang yang ummi? Lah kalau seandainya Nabi itu keluaran dari UGM, kira-kira gimana? Mudah saja kan untuk mencibir, dia tuh kumlotnya di UGM, makanya bikin Quran. Nah, betul ya? Ini diantara hikmahnya. Nabi dibikin ummi itu akhirnya orang Arab sendiri kebingungan. Dikatakan karena Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad. Wong Muhammad itu juga gak bisa nulis, gak bisa baca, repot mereka. Kata mereka, wahwa syair. Nah, Muhammad itu tukang syair. Kata teman-temannya, kamu kadzab, kamu dusta. Muhammad itu gak pernah berbuat syair. Melantungkan syair pun Nabi nggak pernah gitu, ya. Nabi membaca juga nggak pernah. Bagaimana bikin Quran? Makanya membuat akhirnya musuh-musuh saat itu nggak punya alasan. Akhirnya dikatakan dikarang sendiri. Nabi nggak pernah sekolah, nggak bisa baca. Dikatakan Nabi berdusta. Nabi itu sejak kecil terkenal sebagai siapa? Al-Amin. Masa Al-Amin berdusta? Repot akhirnya, kesulitan. Orang Arab dibikin oleh Allah saat itu, artinya orang-orang yang benci, yang belum menerima dakwahnya, kesulitan untuk menuduh Nabi, misalnya berdusta, bikin-bikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri, tipu daya sendiri. Mereka kesulitan, karena di sisi lain Nabi itu orang terpercaya, di sisi lain Nabi itu nggak pernah neko-neko, nggak pernah baca, gak pernah belajar. Sehingga akhirnya apa para jamaah? Apa dibalik itu semuanya hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika hal itu terjadi kepada seorang nabi yang dia itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan dia itu bukan orang pendusta, maka dari situlah Al-Quran memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, sehingga akhirnya manusia tahu bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, datanglah malaikat dan malaikat menyuruh membaca.
Ya. Iqra, bacalah. Qala, Nabi mengatakan, ma ana biqari, ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhda. Lalu kata Nabi saat itu, ini Nabi sendiri yang cerita. Karena Nabi tidak bisa membaca, lalu dipegang oleh malaikat itu. Dipegang pundaknya lalu digoyang-goyang. Dan ini para jamaah, reaksi baik para jamaah. Jadi untuk pembangkitan, dipegang sehingga Nabi kemudian ada semacam terbuka. Ada ide yang terbuka. Terus digerak-gerakkan. Di sana ada otak yang mungkin bekerja, kan seperti itu. Ini sebenarnya bagi Anda yang mungkin ada kemampuan ke sana bisa dilacak. Apa hikmah di balik itu? Dipegang pundaknya terus digerak-gerakkan sampai agak keras. Hatta balaghani minni al-juhda, sampai kemudian terjadi pada diriku al-juhdu. Itu apa namanya? Daya yang kuat. Al-juhdu, semangat. Tenaga yang kuat keluar dari dirinya. Ini settingan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan, kata Rasulullah. Kemudian aku dilepaskan, faqala, maka malaikat berkata, iqra, bacalah. Qultu, aku berkata lagi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu apa yang kedua? Fa akhadhani faghattani ats-tsaniyata. Lalu dipegang lagi pundaknya, lalu digerak-gerakkan lagi yang kedua kalinya. Hatta balagha minni al-juda, sampai sangat sekali. Sampai merasakan sesuatu yang sangat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan. Faqala, lalu berkata, iqra, bacalah. Ini yang ketiga kali para jamaah. Ini kalau Nabi tukang ngarang kira-kira gimana? Oke, aku akan baca lagi itu. Gimana Muhammad? Siap? Siap. Nah, ini kalau Nabi tukang apa? Pinter gitu loh. Tukang ngarang gitu. Ini sampai 3 kali, bayangkan coba. Pada yang ketiga kalinya Nabi pun menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsata tsumma arsalani. Lalu dipegang lagi, digoyang-goyang lagi, lalu dilepaskan. Nah, yang pada kali yang ketiga itulah malaikat meneruskan sendiri. Faqala, lalu malaikat berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan muliakan Tuhanmu. Ini ayat yang pertama turun. Lalu apa yang terjadi? Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadahu fadakhala ala Khadijah binta Khuwailidin radhiyallahu anha. Lalu Nabi pulang sambil menggigil ketakutan. Hatinya berdebar-debar. Lalu masuk ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Faqala, maka Nabi berkata, zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-rau'u. Lalu oleh Khadijah kata Rasulullah, zammiluni, apa artinya? Selimuti aku. Ketakutan Rasulullah sampai 3 kali. Lalu oleh Khadijah diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hilanglah rasa takut tadi. Faqala li Khadijata, lalu berkatalah kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabara, dan diceritakan oleh Nabi berita yang disampaikan bahwa ada malaikat datang dengan bentuk aslinya, lalu dipegang, disuruh baca sampai 3 kali tadi. Semuanya diceritakan kepada siapa? Khadijah, istrinya radhiyallahu anha. Lalu Nabi mengatakan, laqad khasyitu alayya nafsi, sungguh aku takut, aku khawatir atas diriku. Kalau bahasa kita itu mungkin, saya khawatir terjadi sesuatu pada diriku.
Ini kalau bahasa kita. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kalla wallah, ma yuhzikallahu abadan. Demi Allah tidak akan menyusahkan kamu selama-lamanya. Ini Khadijah memberikan apa? Memberikan semangat agar Nabi tidak ketakutan. Allah tidak akan menyusahkan kamu selama-lamanya. Innaka latasilur rahimah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang menanggung beban. Wa taksibul ma'duba, dan engkau selalu memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Wa taqrid dhaifa, dan engkau orang yang senantiasa menghormati tamu-tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau selalu menolong atas kebaikan-kebaikan. Lalu apa yang terjadi? Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah. Lalu oleh Khadijah, para jamaah, Nabi dibawa kepada pamannya yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang penginjil, tapi penginjil yang asli saat itu. Kemudian wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyati, dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Arab yang masuk agama Nasrani di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, ketika orang-orang Arab tidak ada yang mau masuk agama Nasrani, maka Waraqah bin Naufal masuk kepada agama Nasrani. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibraniyah, dan adalah Waraqah bin Naufal ini menulis kitab-kitab Ibrani, termasuk kitab Injil yang berbahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injili, lalu beliau menulis kitab Injil bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Masyaallahu an yuktaba, banyak sekali begitu. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan adalah ia seorang yang sudah tua dan buta. Waraqah bin Naufal saat itu sudah tua sekali dan buta. Wa faqalat lahu Khadijatu, lalu Khadijah berkata, ya bena ammi, wahai anak pamanku. Jadi masih saudara, paman daripada Khadijah. Ya bena ammi, wahai anak dari pamanku, isma min ibni akhika, dengarkanlah berita dari anak saudaramu. Jadi artinya Nabi disuruh cerita apa yang terjadi. Faqala lahu Waraqatu, maka kemudian Waraqah berkata kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bena akhi, madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Ini kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabra ma ra'a. Lalu Nabi Muhammad menceritakan apa yang dilihat, bahwa ketemu dengan malaikat Jibril, kemudian disuruh membaca dan sebagainya itu. Tapi Nabi belum tahu siapa dia, siapa yang datang itu Nabi belum tahu. Lalu apa? Faqala lahu Waraqatu, maka kemudian Waraqah berkata kepada beliau, hadzan namusu, inilah an-namus, kata Waraqah. Dia adalah an-namus. An-namus ini nama lain dari malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril. Dia adalah an-namus, kata Waraqah. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yani malaikat Jibril. Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka.
Aduhai, sekiranya aku masih hidup ketika kamu dikeluarkan, diusir oleh kaummu. Jadi Waraqah bin Naufal pun sudah mengatakan bahwa kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Kapan? Ketika Nabi sudah terang-terangan berdakwah, akan diusir dari negerinya, begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusir aku?" Qala na'am, ya, kata Waraqah. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan seperti apa yang engkau sampaikan, atau ya menyampaikan seperti apa yang datang kepada engkau, melainkan dia pasti akan disakiti. Seperti para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh disakiti, Nabi Ibrahim disakiti sampai dibakar, Nabi Isa pun mau dibunuh begitu. Kata Waraqah, tidak ada orang yang menyampaikan seperti apa yang kau sampaikan, melainkan dia akan disakiti. Wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasran muazzaron. Dan sekiranya aku nanti masih menangi apa yang terjadi pada kaummu dengan kamu, maka aku akan membela kamu dengan pembelaan yang kuat, kata Waraqah bin Naufal. Ini artinya para jamaah, Waraqah adalah muslim saat itu. Karena kan sebelum Nabi diutus saat itu, dia sudah memeluk agama Nasrani dan mengikuti Injil. Berarti beliau muslim. Hanya saja umurnya pendek. Bahkan dia sudah mengatakan, seandainya aku masih berumur panjang dan ketika aku mengetahui bahwa kaummu menyakiti kamu, apa kata Waraqah? Ansuruka nasron muazzaron. Aku akan membela kamu dengan pembelaan yang sangat. Tapi tidak seberapa lama kemudian beliau meninggal. Thumma lam yanshib Waraqatan antufiya wa fatara al-wahyu. Setelah itu Waraqah meninggal. Dan setelah itulah fatara al-wahyu terjadi, di mana ada tenggang waktu. Wahyu tidak turun. Lama tidak turun wahyu. Nah, ini kisah tentang awal turunnya wahyu. Bahwasanya di antaranya berupa apa? Berupa malaikat Jibril datang. Di antaranya berupa mimpi yang baik. Di antara berupa suara seperti gemerincingnya apa tadi? Suara lonceng. Bahkan ini yang terakhir, suatu ketika para jamaah, wahyu itu diturunkan oleh Allah berdasarkan limpahan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, sehingga Nabi bisa menjawab segala persoalan karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan sekiranya itu bukan wahyu, pasti Allah apa? Allah akan tegur, Allah akan betulkan bahwa itu tidak benar. Ketika Nabi datang masyarakat bertanya ini dan itu, Nabi menjawab seperti adanya orang yang sudah mumpuni ilmunya. Ini artinya Nabi menjawab dengan limpahan ilmu yang ada dalam hatinya. Dan ini pun juga terjadi pada para ulama kita, para dai kita, di mana seorang ustadz yang memiliki kapasitas ilmu yang sangat tinggi, karena dia misalnya jurusan hadis, jurusan tafsir misalnya, dia menguasai tafsir, menguasai kaidah fiqhiyah, usul fikih misalnya, hukum-hukum dia menguasai. Nah, bukankah ustadz semacam ini ketika ada masalah di masyarakat, beliau sanggup menjawab dengan baik dan benar, dan masyarakat menilai benar atau tidaknya. Dan saat itu pula masyarakat juga tahu kalau dia berdusta misalnya, masyarakat pun tahu. Ya, seperti misalnya apa? Tiba-tiba mengatakan bolehnya Maulud Nabi misalnya. Raja Salman mengadakan Maulud Nabi. Ternyata apa? Ternyata dalilnya qala wakila, katanya. Ada saudaranya datang, katanya Raja Salman mengadakan apa? Mauludan. Padahal sama sekali
tidak. Artinya gini loh. Ulama kita pun juga seperti itu. Yang mempunyai ilmu ke lapangan, dia pun bisa menjawab dengan baik dan benar, sesuai dengan dalil. Oh iya, ini juga ada dalam riwayat Bukhari, hadisnya begini. Masyarakat kemudian senang. Oh iya, Ustadz, gimana hukumnya selamatan orang mati? Kata Ustadz, tidak benar. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian. Sehingga masyarakat apa? Oh iya, ternyata tidak ada dalilnya. Dan saat itu pula, kalau ada orang yang jadi ulama, ternyata jawabnya ngawur, salah, dan tidak sesuai dengan dalil, masyarakat pun mengetahui. Ya, seperti itulah. Bahwa Nabi juga suatu ketika menjawab segala persoalan atau menyuruh, memerintah, melarang, juga berdasarkan kelapangan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu adalah wahyu. Semua itu adalah wahyu. Sebagaimana di dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Di dalam surah An-Najm, ayat yang pertama berbunyi apa? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma ghaba wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa saudaramu itu tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Makanya kemudian artinya apa? Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surah Al-Hasr ayat 7, pada potongan dari ayat itu Allah mengatakan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, al-ayat. Artinya apa? Apa saja yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Kata Allah, jauhilah. Ini artinya semua yang datang dari Rasul adalah kebenaran. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai sumber pertama, sunnah Rasulullah sebagai sumber yang kedua. Maka para jamaah, tugas kita adalah sebagai ahlus sunnah, yaitu mengimani segala apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimaninya sekaligus melaksanakannya apa yang kita bisa. Jangan sampai ada penolakan sedikit pun dari apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Disebut ahlus sunnah karena apa? Hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya mereka disebut ahlus sunnah. Nah, kalau ada orang ngaku ahlus sunnah, kok ternyata kegiatan ritualnya banyak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, melainkan hasil dari comot sana, comot situ, makanya disebut apa? Aswaja. Makanya disebut apa? Aswaja. Aswaja itu para jamaah, kalau memang benar-benar amalannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya betul singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kemudian ngadakan apeman, ngadakan tumpengan, ngadakan kupatan, jenang apa lagi? Jenang abangan, ya, nyadran, apa lagi? Berkahan di kuburan. Apa ini? Tumpengan misalnya. Lah kalau kemudian ritualnya comot sana, comot sini, maka aswajanya adalah singkatan dari asli warisan Jawa, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah adalah suatu kaum yang komitmen terhadap Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah aswaja yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.